Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan berada di tempat yang mulia, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya mulia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa terus memperhatikan niat-niat kita agar jangan sampai melenceng, tetap dengan niat yang mulia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita menunaikan kewajiban kita salat fardu, salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya, talabul ilmi. Dan tentunya sebagai bentuk motivasi perlu kita fahami bahwa tatkala ibadah diiringi dengan ibadah berikutnya, ini tanda satu kebaikan bagi pelakunya. Sebagaimana sering disebutkan oleh para ulama, thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan satu kebaikan adalah kebaikan berikutnya lagi. Sebagaimana sebaliknya, jazaa'u sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang dilakukan berikutnya lagi. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita melakukan kebaikan kemudian dilanjutkan kebaikan berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala sampai menyebutkan, atau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, itu tanda diterimanya amalan seorang. Ini sering dibawakan tatkala seorang mampu menuntaskan ibadah Ramadan, puasanya sebulan full, kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Puasa Ramadan telah tuntas, kemudian dilanjutkan dengan puasa lagi 6 hari di bulan Syawal sebagai tanda bahwa ibadah puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh dipastikan karena hanya sekadar tanda, ya. Karena bisa jadi ada orang yang memang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal tapi melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang tidak kita ketahui. Maka itu sekadar tanda. Namun tentunya kita husnudzon tatkala seorang mampu menjalankan apa yang disebutkan sebagai tanda, semoga Allah Ta'ala anugerahkan padanya diterimanya amal solehnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi kita insyaallah pada kesempatan pagi hari ini suatu materi yang berasal dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Tatkala beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minan nasi mafatihha lil khairi, maghaliqa lisyarri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan sekaligus maghaliqa lisyarr, menutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatihul lisyarri maghaliqa lil khair. Dan sebaliknya, ada sebagian orang yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan, mafatih lisyarr, maghaliqa lil khairi, dan menutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatiha al-khairi ala yadayhi. Fatuba, maka kebaikan, keberuntungan bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan melalui tangannya sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarri ala yadayhi. Wailun, celakaan, kebinasaan bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan melalui tangannya sebagai kunci pembuka keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Abi Asim dan lain keduanya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini sangat gamblang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini membagi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, yang berperan sebagai pembuka kebaikan. Tentunya kita sangat berharap masuk bagian yang ini tentunya. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Karena disebutkan keberuntungan yang besar bagi orang yang dijadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Kemudian bagian yang kedua, yang sebaliknya. Manusia namun perannya menutup kebaikan, menutup kebaikan dan membuka keburukan. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas seperti apa ya, peranan masing-masing ini antara yang kunci pembuka kebaikan ataupun yang sebaliknya, yang membuka keburukan? Diterangkan oleh para ulama, yang paling pokok di antara pembuka kebaikan adalah orang yang menekuni ilmu, ya, orang yang bergulat dengan ilmu. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya, Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang menyebutkan bahwa orang yang diinginkan oleh Allah untuk dapat kebaikan adalah orang yang faham agama. Maka bisa difahami sebaliknya bahwa orang yang diinginkan keburukan oleh Allah adalah orang yang tidak faham agama, tidak mau memahami agama. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah taala berikan hidayah kepada kita untuk mau belajar tentang ilmu agama ini.
Maka orang yang mau mempelajari ilmu agama ini betul-betul sebagai tanda kebaikan bagi pribadi dia sendiri dan kemudian akan merembet dan menjalar kepada orang lain. Maka dia membuka kebaikan untuk diri dan orang lain sekaligus. Sebagaimana takala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilmi, takala Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu ini satu amalan yang tidak ada tandingannya. In sohat niyatuhu, jika benar niatnya. Kemudian beliau ditanya, wa kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar? Beliau menjelaskan, innawa liizalatil jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tak kala orang menuntut ilmu berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Yang pertama kali untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Tak kala dia sudah terbebas dari kebodohan, baru kemudian menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Maka sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kewajiban tiap muslim yang pertama kali adalah al-ilm, berilmu. Kewajiban tiap muslim pertama kali adalah berilmu. Kemudian setelah berilmu, al-amalu bih, mengamalkannya. Lalu kemudian ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Lalu kemudian bersabar dalam menjalani tiga-tiganya, dalam berilmu, beramal dan mendakwahkannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang paling berhak untuk berilmu tentunya masing-masing kita, karena kita dituntut untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang sering diingatkan dalam surah Tahrim, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang sahabat yang mulia, menantu Rasulullah SAW dan keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan ayat ini dengan mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Tentunya tak kala orang mau ngajar, dia punya apa yang diajarkan, punya ilmu. Ya. Untuk bisa ngajar harus punya ilmu. Sebagai kepala rumah tangga yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, berarti menuntut ilmu lah untuk bisa menjaga diri kalian dan keluarga kalian dengan ilmu tersebut. Ya, makanya tatkala Nabi SAW menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Disebutkan ta'allama dulu sebelum allama, ya. Sebaik-baik kalian yang belajar lalu kemudian mengajar, ya. Mengajar ini setelah belajar. Maka belajar ilmu agama ini kunci pembuka kebaikan yang paling luas. Segala kebaikan kuncinya ada pada ilmu. Hingga Nabi SAW menyebutkan bahwa ilmu ini amalan yang pahalanya terus mengalir. Ya. Dalam hadis
Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sedangkan pelakunya sudah di dalam kubur setelah meninggalnya. Yang sering kita dengar hadis, ya, 3 amalan yang pahalanya tidak terputus walaupun Ibnu Adam tersebut telah meninggal dunia. Idza mata Ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Itu yang sangat terkenal, ya. Bila Ibnu Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Kalau ada penyebutan angka dalam hadis Nabi SAW, seringkali bukan pembatasan. Ini yang sering jadi kaidah, ya. Tapi memang beliau menyebutkan 3 dalam hadis tersebut. Ada kemungkinan disebutkan dalam hadis lain lebih daripada 3, ya. Sebagaimana tentang amalan yang pahalanya mengalir, ya. Ada yang menyebutkan 3, kemudian di sini sebutkan 7, ya. Yang pertama dari 7 amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya telah meninggal dunia, sudah dikubur, kata Nabi SAW, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahron, mengalirkan sungai. Au khafara bi'ran, yang ketiga menggali sumur. Yang keempat, gharasa nahlan, yang menanam pohon kurma. Walaupun di sini sebetulnya bukan pembatasan pohon kurma, ya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak, disebutkan nama pohon kurma karena itu sayyidul asjar, ya, penghulunya pohon yang paling banyak manfaatnya. Walaupun nanam pohon yang lain, ya, bisa mengalirkan pahala sebagaimana nanti kita bawakan hadis yang lainnya insyaallah. Aw bana masjidan, atau membangun masjid. Aw waratha mushafan, atau mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuk orang tuanya setelah matinya. Hadis ini riwayat Al-Imam Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW tentang amalan yang mengalirkan pahala, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu ini ada yang secara langsung, ya, seperti membacakan kitab, memberikan faedah, ya, berceramah, khutbah, berikan tausiah dan seterusnya, yang memang ilmu disampaikan oleh pemiliknya secara langsung, ya. Namun juga yang mengajarkan ilmu ini bukan terbatas pada orang tersebut, ya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, ya, bahwa semua yang berperan dalam tersampaikannya ilmu kepada orang lain, maka itu bagian daripada mengajarkan ilmu, walaupun tidak dengan berceramah, tidak dengan berkhutbah, tidak dengan bacakan kitab, tapi punya peranan hingga terlaksananya penyampaian ilmu tersendiri, hingga terlaksana penyampaian ilmu itu sendiri, ya. Ini yang sering diistilahkan di zaman sekarang, ya, panitia misalnya, para penggiat dakwah misalnya, ya, para pengurus pesantren, pengurus madrasah, panitia dakwah, penggiat dakwah dan seterusnya. Sampai pun, ya, orang yang menyebarkan ilmu melalui mencetak buku, mencetak majalah dan seterusnya. Kata beliau, wa man yusahim fi tiba'atil kutub an-nafi'ah wa nashril mu'allafatil mufidah
wa tawzi'il asyrata al-ilmiyah wa da'wiyah falau hadzun wafirun min dzalikal ajri insyaallah. Ya, dari sekian banyak ucapan Syekh Abdul Razak, di antara yang beliau ucapkan, orang yang berperan dalam mencetak kitab-kitab yang bermanfaat, menyebarkan karya-karya ulama yang berfaedah, kemudian membagikan, kalau zaman itu masih kaset-kaset ilmiah, kalau sekarang ya poster-poster dakwah, ya, kemudian rekaman-rekaman dakwah dan seterusnya, memiliki bagian yang besar dalam masalah mengajarkan ilmu ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah ilmu ini sebagaimana sudah sering kita dengar tentang keutamaannya, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani, agar setiap orang punya peranan, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya, walaupun tidak terlibat secara langsung, tapi menjadi sebab suksesnya ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang menyiapkan keperluan orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah ikut serta berperang. Ini dalam konteks perang fisabilillah. Juga ini bisa diterapkan dalam masalah ilmu. Barang siapa yang mempersiapkan, mengkondisikan, mengatur, ya, memanage talabul ilmi, ta'limul ilmi, maka dia seperti orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Nah, ini tentunya, ya, sebagai motivasi bagi para penggiat dakwah, para panitia, para pelaksana dan seterusnya, bahwa berperan dalam menyebarkan ilmu sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, dan pahalanya insyaallah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi, seperti orang yang mengajarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Kabsyah Amr bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhadditsukum haditsan fahfadhuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan ceritakan kepada kalian satu hadis, maka hafalkanlah." Kemudian beliau mengatakan, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini milik 4 kelompok. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Kelompok pertama, seorang hamba yang Allah berikan rizki berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqah. Seorang hamba yang diberi rizki berupa harta dan ilmu, ia bertakwa kepada Allah dengan harta tersebut, menyambung silaturahmi dengan harta tersebut, dan mengetahui hak Allah pada harta tersebut. Kata Nabi, fahadha bi afdolil manazil. Ini kedudukan yang paling tinggi, ya. Hartanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah beri rizki ilmu namun tidak diberi rizki harta. Berilmu, ilmu syar'i, namun minim hartanya. Fahuwa shadiqun niyati, namun dia jujur niatnya. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang memiliki ilmu namun tidak
memiliki harta, dia jujur niatnya, dia mengatakan kalau aku memiliki harta, tentunya seperti orang kaya yang pertama tadi yang memiliki harta dan ilmu, aku akan beramal seperti amalannya fulan tersebut. Bisa bersedekah, bisa wakaf, bisa infak, bisa umrah, bisa haji, bisa mendidik anaknya dengan pembiayaan yang maksimal dan seterusnya. Orang yang miskin ini namun memiliki ilmu, dia juga sama punya niat karena tahu keutamaannya bersedekah, tahu keutamaannya berinfak, tahu keutamaan ibadah-ibadah yang menggunakan harta karena dia punya ilmunya. Ya. Sudah belajar bab sedekah, sudah belajar bab zakat, sudah belajar bab umroh, bab haji, punya semangat dalam hatinya untuk mengamalkannya seperti orang kaya yang punya ilmu mengamalkannya, namun tidak terlaksana karena miskinnya. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, maka dia dengan niatnya pahalanya sama. Ini keutamaan untuk ilmu. Ya, walaupun terkadang ilmu yang sudah dipelajari belum bisa diamalkan, terhalang karena ketidakmampuannya, Allah tidak halangi pahalanya. Hanya tidak boleh nyinyir kepada orang yang belajar bab yang seolah jauh untuk dilaksanakan. Orang miskin kok belajar bab haji, kapan hajinya misalnya? Ya. Lah ini keutamaannya. Gak apa-apa pelajari bab haji walaupun secara finansial gak tahu kapan hajinya, tapi ada niat dalam hati untuk bisa menunaikannya. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah, pahalanya sama dengan orang yang sudah menunaikannya. Kenapa? Dalam hadis lain disebutkan man hamma bi hasanatin, siapa yang punya niat kuat melakukan kebaikan. Punya niat melakukan kebaikan itu muncul kalau ada ilmunya, ya. Falam ya'malha, lalu tidak mampu mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah Ta'ala catat di sisi Allah Ta'ala sebagai kebaikan yang sempurna. Tentunya tak kalah niat kuatnya didasari dengan ilmu. Dan memang orang yang punya niat yang kuat melakukan kebaikan yang dilandasi dengan keilmuan, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita belajar bab zakat. Belum tentu semuanya menunaikan zakat, ya. Yang kaya ya paham ini sesuai nisabnya, dia harus menunaikan zakatnya. Yang belum mampu, orang miskin, apa berarti tidak boleh belajar bab zakat? Belajarlah, ya, karena memang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, angan-angannya orang berilmu itu berpahala. Andai kata aku punya harta seperti fulan mencapai nisab, ya aku akan zakat. Ini berpahala. Jadi tidak semua angan-angan itu tercela, ya. Angan-angannya orang yang berilmu ini dikatakan oleh Nabi SAW, lau anna li, kata-kata lau kan itu angan-angan, ya. Kalau aku punya harta, aku akan beramal seperti amalannya orang berharta yang berilmu tadi, maka dia dengan niatnya pahalanya sama. Ilmu membuka pintu kebaikan walaupun dia sendiri kadang belum melakukannya, tapi sudah terbuka kebaikan bagi dia. Kemudian wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, hamba yang Allah berikan rizki berupa harta wa lam yarzuqhu ilman. Ketiga ini orang yang kaya diberi harta oleh Allah namun tidak diberi ilmu. Fa wa yahbitu fi malihi bighairi ilmin. Dengan hartanya dia tenggelam berbuat maksiat karena memang tanpa ada ilmu pada dia. La yattaqi fihi rabbah, tidak bertakwa kepada Rabbnya. Wa la yasilu fihi rahimahu, tidak nyambung silaturahminya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, tidak mengetahui hak Allah pada harta tersebut. Fahadha bi akhbathil manazil, ini kedudukan yang paling jelek. Kenapa disebutkan yang paling jelek? Karena
orang ini dengan hartanya mudah melakukan berbagai macam kemungkaran, enteng untuk melakukan kemaksiatan. Mau berbuat dosa minum minuman keras bisa, mau melakukan dosa perbuatan zina ada peluang, ada kemungkinan karena ada harta pada dia. Apalagi kalau kemudian dilakukan dengan terbuka terang-terangan karena orang yang memiliki segala fasilitasnya dengan perbuatan dosa yang terang-terangan, ya, hingga banyak orang yang melihatnya. Ini bisa menjadi sebab orang lain menirunya. Makanya pada kelompok yang berikutnya disebutkan yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberi rizki oleh Allah, tidak harta, tidak punya ilmu pula, ya, dan miskin, bodoh tentang agama. Fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Dia berandai-andai dengan kebodohannya dan kemiskinannya, kalau aku punya harta seperti harta orang kaya yang tidak berilmu tadi, aku akan berbuat dengan perbuatan dia. Bisa minum khamr, bisa berzina, bisa ini, bisa itu, wal'iyadzubillah. Meneladani orang kaya yang fajir, orang kaya yang ahli maksiat, yang tanpa ilmu. Fahuwa biniyatihi fawisrihuma sawa. Maka dia dengan niatnya dosanya sama. Hadis ini rawahu Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun shahih. Kelompok yang keempat ini angan-angannya mendatangkan dosa. Dia tidak berbuat, tapi ambisi dalam hatinya terus bergelora, tidak mampu diwujudkan ambisinya karena miskinnya, tapi dia sudah dapatkan dosanya. Kenapa? Ya, karena terhalang ambisinya karena kemiskinannya. Kalau dia ada harta, dia akan mewujudkannya. Ya. Maka bisa jadi orang miskin, ya, wal'iyadzubillah, ya, sebagaimana yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, sudah miskin, tidak sholat, ya, tidak ke masjid, tidak nuntut ilmu, punya sedikit untuk mabok, punya sedikit untuk judi, punya sedikit untuk melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Kalau tidak memiliki, punya angan-angan, andai kata aku punya akan berbuat ini, berbuat itu. Nah, wal'iyadzubillah, dengan sebab kebodohannya dia berdosa walaupun dia tidak berbuat, karena angan-angannya terhalang, tidak terwujud dengan sebab kemiskinannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini juga terkait dengan, ya, kunci kebaikan yang dilakukan oleh orang yang senantiasa melakukan amal soleh, baik dia orang kaya maupun bukan orang kaya, ya. Tak kala dia melakukan suatu kebaikan yang terlihat oleh orang lain dan menjadi inspirasi bagi yang lain, maka ini merupakan pintu kebaikan yang kadang dia sendiri tidak meniatkannya, niatnya untuk beramal soleh untuk dirinya sendiri, ya. Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan di dalam agama Islam, ya, sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha, dia dapat pahala dari kebaikan tersebut, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan juga dapat pahala dari orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini sering disebut ada sababul wurudnya, ya, sebab terucapnya hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu tatkala di suatu kesempatan datang suatu rombongan kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dalam keadaan nampak zahirnya orang-orang yang miskin, datang kepada Nabi SAW meminta bantuan. Dan Nabi SAW pun tatkala sudah berkumpul para sahabat usai solat, beliau menyampaikan tausiah, istilah kita sekarang, membawakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian dibawakan ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan sampai terakhir. Tatkala Nabi SAW memberikan tausiah untuk memotivasi para sahabat membantu orang miskin yang baru datang, tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thabihi min sa'i burrihi, dan seterusnya. Para sahabat dimotivasi oleh Nabi SAW bergegas. Ada yang sedekah dengan dinarnya, ada sedekah dengan dirhamnya, ada sedekah dengan bajunya, ada sedekah dengan gandumnya, dan seterusnya. Hingga Nabi SAW dalam memberikan motivasi agar para sahabat membantunya dengan mengucapkan walau bisyikki tamratin, sedekahlah walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Maka para sahabat sesuai dengan keadaan kemampuannya, ada yang membawa begitu banyak, ada yang membawa sangat sedikit sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Melihat itu Nabi SAW menyampaikan hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Jadi orang yang melakukan satu kebaikan dalam Islam, yang menjadi pelopor, yang menjadi teladan bagi yang lain, ini dapat pahala dari amalannya dan tambahan pahala karena ada orang-orang yang tergugah karena melihat yang kawannya sudah beramal terlebih dahulu. Sering diterangkan dalam hal ini, tatkala seorang menghidupkan sunnah Nabi SAW, menjalankan ajaran Nabi SAW yang sebagian orang sudah mulai kendor untuk menjalankannya, kemudian ada yang menyemangatinya, memberi contohnya, maka ini seperti membuka pintu kebaikan lagi. Dia dapat pahala dari yang dikerjakan dan dapat tambahan pahala dari orang-orang yang tergugah karenanya. Misalnya di satu daerah masjid sudah terbangun bagus, nah tinggal bagaimana memakmurkannya. Maka orang yang aktif memakmurkannya dengan rajin sholat jamaah, dia berpahala dengan sholat jamaahnya, dan tak kala menjadi sebab orang lain tergugah ikut sholat jamaah, maka dia dapat pahala dari orang yang terinspirasi karenanya. Ini keutamaan orang yang ikhlas dalam beramal soleh, amalan yang zahir, amalan yang nampak, menjadi sebab orang tertarik dengannya. Jadi karena memang kita ketahui bahwa amal soleh itu ada yang afdolnya disembunyikan, kadang ada yang afdolnya memang dikerjakan dengan terbuka, dengan ditampakkan, diperlihatkan, menjadi syiar dan menjadi ajakan bagi yang lain. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang melakukan dalam Islam sunnatan sayyi'atan, suatu perbuatan yang jelek, kana alaihi wizruha, bagi dia dapat dosa, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dapat tambahan dosa dari orang yang melakukannya karena terinspirasi oleh dia, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.
Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini seperti orang yang melakukan kejelekan dengan terbuka. Orang kaya dengan segala kemudahannya melakukan kemaksiatan terang-terangan. Hingga orang miskin yang melihatnya punya angan-angan ingin seperti dia. Nah, ini dia mendapatkan dosa dari perbuatannya dan dapat tambahan dosa dari orang-orang miskin yang berangan-angan untuk berbuat sama dengan dia. Makanya bahayanya berbuat dosa dengan terang-terangan. Walaupun sembunyi pun dosa, tapi dengan terang-terangan lebih dosa lagi. Karena hakikatnya kala Rasulullah SAW mengatakan man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah, siapa yang menutupi aib dosa seorang muslim akan Allah tutupi dosanya nanti pada hari kiamat. Tutupi dulu dosa diri sebelum menutupi dosa orang lain. Artinya kalau dia berbuat dosa juga jangan terang-terangan, jaga. Karena Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku itu dimaafkan kalau berbuat dosa asalnya, kecuali yang melakukannya dengan terang-terangan, dengan terbuka. Terang-terangan ini disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah taala ada dua macam. Yang pertama memang melakukannya terang-terangan terbuka di tempat umum. Tempat umum sekarang bisa terbuka seperti alam nyata atau di dunia maya. Berbuatnya sendirian tapi divideokan kemudian diposting. Jadi terbuka juga. Terbuka yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang yang berbuat maksiat tanpa ada yang tahu sudah Allah Ta'ala tutupi, kemudian dia ceritakan sendiri kepada orang lain. Dia ungkapkan kepada orang lain dosa yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Yang akhirnya orang malah terinspirasi untuk ikut berdosa yang sama dengan perbuatan dia. Ini membuka kejelekan untuk diri dan orang lain. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini selayaknya orang yang berilmu selalu berpikir sebelum berbuat. Kalaulah dia akan terjatuh dalam suatu kesalahan, menghindarlah dari pandangan manusia agar jangan jadi contoh bagi yang lain. Tak kala sudah tersembunyi, sebagaimana kita sampaikan kesempatan yang lalu, takutlah kepada Allah walaupun di tempat tersembunyi tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan dosanya tetap terlihat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik tadi disebutkan bahwa di antara amalan yang mengalirkan pahala dan ini sering terlupakan tak kala orang melakukannya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, man gharasa nahlan, orang yang menanam pohon, walaupun dalam hadis tersebut disebutkan menanam pohon kurma. Namun dalam hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimin yaghrisu kharsan illa kana ma akala minhu lahu sadaqah wa ma saraqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Ini termasuk amalan yang membuka kebaikan bagi manusia dan makhluk lainnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menanam satu tanaman. Nah, di sini umum, tidak ada pembatasan pohon kurma. Ma min muslimin yaghrizu gharzan. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman. Syaratnya dia muslim, lalu menanam tanaman. Illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidak lain yang dimakan dari tanaman tersebut bagi dia adalah sedekah. Yang makan apa saja, apakah manusia, apakah hewan atau yang lainnya. Wa masuriqa minhu lahu sedekah, dan yang dicuri pun itu sedekah. Nah, ini yang kadang-kadang enggak masuk nalar kita, Namanya dicuri kan kita jengkel, Kita enggak ridho. Bahkan
kita jaga tanaman kita agar tidak dicuri. Dipagar, ya, dikasih penjaga misalnya karena tanaman yang berharga. Tapi kalau dicuri ternyata itu bernilai sedekah. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, bukan berarti dengan hadis ini orang tidak boleh menjaga tanamannya. Kalau dipagar misalnya, dicela, kamu itu jangan magar tanaman ini. Kalau dicuri kan itu sedekah misalnya. Tidak begitu pemahamannya. Tetap dijaga semaksimal mungkin, tapi kalau memang tercuri sudah di luar kemampuannya untuk menjaga, membuat seorang muslim tidak terlalu kecewa, tidak terlalu dongkol. Nah, ini hiburan ya bagi setiap muslim. Muslim ini khususnya ya. Bukan ini pula sebagai ya dalih untuk mencuri tanaman. Saya mau sedekah lah orang itu. Saya curi kan bagi dia sedekah. Ya, bukan itu juga. Ini sisi hiburan bagi orang yang menanam ya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidak ada satupun yang mengurangi tanamannya melainkan itu sedekah bagi dia. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Pintu kebaikan luar biasa banyaknya. Bagi orang yang suka menanam, apakah petani atau bukan petani tapi suka nanam, ya, ini jadi landasan hingga tak kala buahnya diambil orang, buahnya dimakan hewan, dimakan kelelawar, dimakan ini, makan itu, jangan terlalu kecewa. Ya, itu makhluk Allah semuanya. Itu bagian daripada sedekah. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, fala yaghrisul muslimu gharzan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu makan dari tanaman tersebut manusia atau hewan, dabah ya, burung misalnya, malah disebutkan wala tairun, tidak pula burung atau ayam atau mentok dan yang lainnya, illa kana lahu sadaqah, melainkan bagi dia itu adalah sedekah sampai hari kiamat. Memahami ilmu yang seperti ini membuka kebaikan yang sangat luas. Hati menjadi tentram, tidak selalu dongkol, tidak selalu kecewa dengan apa yang terjadi, dan itu membuahkan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini luar biasa. Tak kala terbuka bagi seorang, pintu kebaikan sangat luas di hadapannya ya. Yang namanya menanam ini kan ya menjadi kebiasaan ya, bukan hanya petani, yang bukan petani pun kadang pengen nanam sesuatu. Maka tanamlah yang ada manfaatnya ya, yang ini akan mendatangkan sedekah. Tentunya kalau tidak ada manfaatnya bahkan bernilai madarat, ya ini tidak masuk dalam anjuran hadis ini ya. Tanaman ganja misalnya ya, ini kan nanam misalnya. Tentunya karena bermadarat, ini tidak masuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari pintu pembuka kebaikan juga tak kala seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Memerintahkan orang untuk berbuat baik, dan tidak semestinya orang yang sudah punya ilmu membiarkan ada kemungkaran, terutama di dalam rumahnya yang diperbuat oleh istri dan anak-anaknya atau diperbuat oleh suami dan anak-anaknya. Seorang istri pun punya peran untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana suami pun demikian. Karena tak kala orang punya ilmu, terapkan dulu pada keluarganya sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan. Bahkan kalau seorang suami tidak menjalankannya, Nabi SAW memberikan julukan ad-dayyuth ya. Dayyuth ini seorang laki-laki yang membiarkan dan meridhoi ada kemungkaran di dalam rumahnya. Ya, kemungkaran banyak ya, mulai dari masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah muamalahnya, masalah akhlaknya. Ada seorang istri masih percaya kepada ramalan bintang misalnya, dicantumkan bintang Libra apa?
nama-nama bintang itu Libra ya, di identitasnya misalnya. Ingatkan, ini akidah ini. Seorang suami harus tanggung jawab pada akidah istrinya. Seorang suami melihat istrinya kalau keluar belanja sayur depan rumah, ya nggak pakai jilbab misalnya, ingatkan, tegur. Jangan sampai dirinya menjadi dayuth yang ancamannya keras dari Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Dan diingatkan dari ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan bahkan kata ahlun, yang masuk pertama kali kategori ahlun adalah istri, ya. Karena tidak semua rumah tangga punya anak. Ya, rumah tangga pasti punya istri, belum tentu punya anak. Maka yang pertama kali dinasihati istri. Ya. Dalam masalah ibadah juga demikian. Karena kadang ibu-ibu di rumah ini sholatnya itu ditunda-tunda. Azan lagi tanggung, lagi masak. Selesai masak ngepel, selesai ngepel ini itu, akhirnya sholat di akhir waktu. Nah, seorang suami, seorang bapak tentunya harus tegas. Azan, sholat dulu, yang lain tunda. Seorang suami tentunya akan mengatakan, saya paling ridho kalau kamu sholat terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang lain. Masak terlambat gak apa-apa, nyuci terlambat gak apa-apa, yang penting jangan terlambat sholat. Karena kadang ada suami yang menjadi sebab istrinya nunda sholat, ya. Nah ini bahaya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang suami bisa membimbing istrinya, anaknya masuk kategori yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah engkau berikan hidayah, artinya engkau menjadi sebab, ya, seseorang mendapatkan hidayah lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humrin na'am, unta merah yang paling berharga. Hadis muttafaqun alaih. Tentunya sebelum menjadi sebab hidayah bagi orang lain, jadi sebab hidayah bagi keluarga sendiri, ya. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat, ya. Kalau ada berkomentar, lu ada nabi yang istrinya tidak patuh. Tidak patuhnya seorang istri bukan tanpa usaha. Kalau sudah berusaha, ini lain masalahnya, ya. Karena yang diperintahkan adalah usahanya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Adapun orang mendapatkan hidayah atau tidak, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tak kala berusaha agar pamannya itu Abi Thalib mendapatkan hidayah, namun tidak mendapatkannya, beliau merasa bersedih. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi di ayat lain dikatakan wa innaka la tahdi. Engkau memberikan hidayah, artinya menjadi sebab seorang mendapat hidayah dengan menyampaikan ilmu, dengan menyampaikan penjelasan. Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka menjadi kunci pembuka kebaikan, janganlah terlalu berangan yang terlalu luas terlebih dahulu sebelum yang terdekat. Ya, sebelum yang terjauh, perhatikan dulu yang paling dekat di sekitarnya, keluarga kita. Karena ayatnya mengatakan demikian, qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena kalau sudah bisa memperbaiki diri dan keluarga, bisa jadi teladan bagi yang lain. Tak kala jadi teladan, dia dapat pahalanya. Tuh contoh tuh, keluarga itu masya Allah, ya, keluarga yang bahagia dengan ilmu agama, ya, hartanya bermanfaat untuk menunjang ketaatan. Orang yang terinspirasi seperti ini, ya, menjadi sebab dia dapat tambahan pahala. Hadirin sekalian rahmani wa rahimakumullah, ini insyaallah ya sudah cukup materinya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, semoga Allah taala mudahkan untuk menjawabnya. Silakan. Nah, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang tiap hari beramal soleh, beramal baik, dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah yang
disyariatkan. Setelah itu orang itu sakit yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Bagaimana amalan-amalan itu? Apakah putus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Nabi yang sahih, ya. Beliau mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Ya. Bila seorang sakit atau safar, bepergian jauh, ditulis bagi dia amalan yang biasa dia kerjakan di saat dia sehat, di saat dia mukim. Misalnya tadi ada orang yang sakit, sudah berbaring, diinfus, gak bisa bergerak, mau ke belakang saja gak bisa, harus pakai alat untuk buang air kecil, ya. Padahal sebelumnya Masya Allah rajin ke masjid sholat jamaah, rajin nuntut ilmu, rajin bersedekah dengan hartanya, rajin nolong orang, rajin nengok orang sakit. Dia sendiri sakit gak bisa apa-apa. Kata Nabi SAW, yang terhalang karena sakitnya, sementara dia punya keinginan kuat untuk melaksanakannya, karena terhalang sakit dia tidak mampu, maka pahalanya mengalir bagi dia sebagaimana biasa dia kerjakan. Ini diantara bentuk keutamaan orang yang terbiasa continue melakukan amal soleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling continue walaupun sedikit. Continue terus. Tak kala terhalang karena sakit, pahalanya tetap ngalir. Ini berlaku juga dalam urusan dunia. Orang yang statusnya sebagai pekerja kemudian sakit, ya, yang memang menghalanginya untuk bekerja, tetap dapat gaji. Ya Anda? Kalau dia sehat masalahnya berangkat. Enggak boleh dipotong gajinya. Karena statusnya masih pekerja. Ini tentunya diambil dari keterangan dari Nabi SAW tadi. Kalau orang sakit, tidak mampu mengerjakan, dinilai sebagai orang yang mengerjakannya. Karena kalau dia sehat, dia akan mengerjakannya. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang terbiasa beramal soleh. Sudah terbiasa nih, amalannya sama dengan mengerjakan. Jangankan sakit, safar saja, ya. Orang yang safar kan kadang gak sholat jamaah, di jamak sendirian. Biasanya jamaah, tapi pahalanya pahala berjamaah. Kenapa? Terhalang karena safarnya. Di kendaraan misalnya, dalam satu kondisi gak bisa ikut berjamaah, tapi pahalanya berjamaah. Kenapa? Terbiasa sebelumnya. Bagaimana kalau belum biasa, baru niat, kemudian terhalang? Ini beda kondisinya ya. Ada yang sudah terbiasa kemudian terhalang, ada yang baru niat kemudian terhalang sakit. Nah, ada orang yang mengungkapkan tak kalah sakit, saya sebenarnya udah niat banget ikut pengajian, ingin rajin sholat berjamaah, ingin begini, qadarullah sakit. Pahala niatnya. Ini pahala niatnya, bukan pahala amal soleh, karena belum dikerjakan, baru niat, ya. Tapi dapat pahala niatnya. Nah, sebagaimana diterangkan ya dalam hadis Arba'in Nawawi oleh Syekh Utsaimin, tak kalah menjelaskan hadis man hamma bihasanatin, sebagaimana disebutkan tadi, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat kuat melakukan kebaikan namun tidak mengerjakannya, kalau terhalang karena sakit, ditulis oleh Allah Ta'ala pahala yang sempurna. Maka tidak boleh meratapi dan kecewa terhadap takdir sakit. Ya Allah, dengan sakit ini aku jadi begini, aku gak boleh. Terima, karena pahalanya gak berhenti, gak dikurangi. Terima takdir itu karena Allah Ta'ala mengingatkan melalui sabda Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, Allah berikan musibah padanya. Dengan sabarnya dia dapat pahala, ya, dan tidak hilang pahala amal soleh yang biasa dia kerjakan. Nah, ini hiburan tersendiri yang luar biasa bagi orang sakit, ya. Tak kala dia sabar dapat pahala dengan kesabarannya. Yang pahala orang bersabar itu tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dipenuhi pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Dan pahala amal soleh yang biasa dikerjakan tetap ngalir bagi dia.
Insyaallah ini keutamaan orang yang biasa beramal soleh dan sabar tak kala tertimpa musibah, sakit maupun lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah demikian. Satu lagi barangkali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran itu Allah selalu memakai kata kehendak. Allah selalu memakai kata berkehendak. Pertanyaan saya, apakah berkehendaknya Allah ini sesuai dengan takdir Allah atau suka-sukanya Allah? Ya. Perlu diketahui bahwa kehendak Allah pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kehendak ini sebetulnya bagian daripada hal yang harus kita imani dalam masalah al-qada wal qadar. Ya. Dalam mengimani takdir Allah taala, qada dan qadar, ada 4 tahapan yang harus kita imani. Yang pertama, kita mengimani ilmu Allah taala yang menjangkau segala sesuatu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak maupun yang tidak nampak, di langit maupun di bumi, di bawah bumi maupun di atas permukaan bumi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, iman kita. Yang kedua, tentang al-masyiah, kehendak Allah taala. Bahwa apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Kehendak Allah pasti terjadi. Masya'akana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak Allah kehendaki tidaklah akan terjadi. Ini keyakinan kita tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada maupun yang terjadi, yang ada itu wujud. Seperti kita ini ada manusia, ya. Malaikat ada, jin ada, hewan ada, gunung, langit, bumi dan seterusnya ada, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita, kejadian yang ada di alam ini semuanya juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang ini poin yang ketiga sebetulnya ya. Poin yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan. Ini urutannya yang kelewat. Bahwa semua yang Allah taala ketahui adalah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, ya. Yang Allah taala ketahui dicatat di Lauh Mahfuz. Baru kemudian yang ketiga, ya, yang Allah wujudkan, yang terjadi, yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi itu dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu semuanya yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah kehendaki terjadi dengan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 tingkatan dalam beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalqu. Ya. Ilmu Allah menjangkau segala sesuatu. Yang Allah ketahui, Allah catat di Lauh Mahfuz. Kemudian kehendak Allah taala terhadap yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, berarti semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, Pak. Nah, cukup insyaallah ya. Insyaallah sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbuah menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.